Puji Tuhan, selamat malam. Kembali kita bergabung di Zoom online kami. Sebelum kita memulai pembelajaran kita saat malam hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk hari yang Kau beri. Engkau terus melimpahkan anugerah-Mu, kasih-Mu, untuk kembali kami menikmati Tuhan Yesus. Dari hari ke hari, Engkau terus limpahkan Tuhan anugerah-Mu buat kehidupan kami. Kasih karunia-Mu sungguh cukup buat hidup kami Tuhan. Dan kami patut menaikkan ucapan syukur kami kepadamu. Kami juga mohon ampun selalu kepadamu Tuhan Yesus. Ampuni segala salah dosa kami dari setiap perkataan, pikiran, perbuatan kami. Biar kami boleh terus berfokus kepada karya salib-Mu yang begitu besar Engkau beri buat kami Tuhan. Kami rindu juga hidup kami boleh hidup dalam perkenanan-Mu. Kembali saat malam hari ini Tuhan Yesus, kami memohon, meminta kepadamu, kami bersahati, kami berdoa Tuhan, pimpin Tuhan Yesus, ibadah Zoom kami ini, di saat kami mendengar, Tuhan saja yang tolong kami, Allah Roh Kudus pimpin kami Tuhan, hingga kami Tuhan Yesus dapat fokus mendengar firman-Mu, kami boleh mengerti apa yang kami dengar Tuhan, kebenaran firman-Mu hingga tidak dicuri oleh iblis Tuhan, tapi biar kami fokus Tuhan dan kami mengerti Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan Yesus, Engkau pimpin ibadah kami, baik kami yang bergabung saat malam hari ini maupun yang akan mendengarkan Zoom kami, Engkau berkati kami. Kami juga memohon Tuhan Yesus pimpin hamba-Mu Tuhan, berikan hikmat urapan daripadamu, pengertian kami percaya Engkau sudah berikan buat hamba-Mu, hingga hamba-Mu boleh membagikan buat kami semua yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan ibadah Zoom kami ini ke dalam tangan-Mu, dan kami peralaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya akan bacakan Efesus 5 ayat 25 sampai 32. Begini firman Tuhan, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suami. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kembali kita awali dengan melihat konteks. Nggak bisa dipisahkan dari konteks bagaimana Paulus menjelaskan sebuah gaya hidup, sebuah jalan hidup yang konsisten dengan membership kita di surga. Tentu awalnya ditujukan kepada jemaat Efesus, tetapi surat ini juga berlaku bagi gereja di sepanjang zaman. Dimulai dari ciri dari orang-orang yang jalani hidup konsisten sebagai anggota-anggota warga negara sorga. Dimulai dengan itu, Paulus kemudian melanjutkan dengan menjelaskan seperti apa hidup dikuasai Roh Kudus.
Di poin yang ketiga dari hidup yang dikuasai Roh Kudus, Paulus masuk kepada sebuah hubungan saling tunduk. Tetapi kita sudah terus belajar, saling tunduk di sini bukan sebuah hubungan timbal balik yang sepenuhnya setara. Tetapi di Efesus 5, Paulus menjelaskan tentang hubungan yang bersifat hierarki. Kristus, kemudian suami, kemudian istri. Itu gambaran sederhananya untuk kita coba memahami. Kita masuk bahasan kita di malam hari ini. Kita lihat, kita bandingkan antara ayat 25 dan 28. Sama-sama kita bandingkan. Di 25 sampai 27, Paulus menggunakan kasih Kristus sebagai acuan dari bagaimana suami mengasihi istri. Namun di ayat 28, Paulus menunjuk kasih suami terhadap tubuhnya sendiri, terhadap dirinya sendiri, sebagai acuan standar untuk suami kasihi istri. Itu saat kita bandingkan. Karena itu buku kita ini bilang tampak seperti sesuatu yang kalau secara sekilas mengejutkan. Kenapa mengejutkan? Dari urutan penulisan Paulus saat kita bandingkan ayat 25, 26, 27, kemudian kita bandingkan dengan ayat 28, mengapa urutannya penulisan Paulus mengejutkan? Pertama, karena ada penurunan dari yang tinggi kasih Kristus kepada kasih kepada tubuh sendiri, kasih terhadap diri sendiri. Itu kan terjadi penurunan. Kasih yang sempurna dibandingkan dengan kasih pada tubuh sendiri. Ada sebuah penurunan. Itu hal atau alasan kenapa mengejutkan. Alasan pertama. Alasan kedua adalah tampak merendahkan karena istri hanya dianggap sebagai tubuh suami, tubuh. Bukan keutuhan suami, tetapi hanya sebagai tubuh suami. Itu dianggap secara sekilas merendahkan. Karena itu sekali lagi mengejutkan ayat 28 ini. Masuk ke alasan ketiga, mengapa mengejutkan? Karena sekilas terlihat sebagai ayat yang menganjurkan hidup berpusat pada diri sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sekali lagi, secara sekilas saat kita tidak dalami ayat ini seperti mengajak seseorang jemaat untuk berfokus pada diri sendiri. Itulah mengapa buku kita ini mengatakan alur penulisan ayat di Efesus 5 ayat 25, 26, 27, 28 sebagai sesuatu yang mengejutkan.
urutan penulisan Paulus menjadi sesuatu yang tidak mengejutkan saat kita dalami. Dalam hal ini saat dihubungkan dengan hukum terutama nomor 2. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi saat dihubungkan dengan perintah ini menjadi masuk akal. Menjadi masuk akal. Kita lihat ayatnya. Saya sudah tampilkan. Saya sudah sertakan di sini. Imamat 19:18. Dan kita tahu bahwa sesama manusia yang paling dekat adalah istri. Bagi suami, sesama manusia yang paling nempel itu istri. Kemudian ditambah oleh fakta, kata sesamamu digunakan oleh penulis Kidung Agung untuk menunjuk pada pasangan hidupnya, kepada orang yang sangat ia cintai. Kita lihat salah satu ayat. Seperti bunga bakung di antara duri-duri, demikianlah manisku. Manisku itu pakai kata yang sama dengan sesamamu manusia. Dalam bahasa aslinya, kata dasarnya sama. Sesamamu manusia dengan manisku. Itu memberi penegasan bahwa sesamamu manusia yang paling dekat adalah istri, yang paling menyatu. Selanjutnya kita lihat. Sama-sama kita belajar, tentu dalam bedah buku akan kita temui hal-hal yang bersifat teoritis, dan itu akan lebih dan lebih banyak kita temui daripada hal-hal praktis. Itu yang mau nggak mau kita dapati. Karena itu memang resikonya tentu akan sedikit orang yang bisa sama-sama lebih lagi penasaran. Karena memang harus melewati beberapa proses untuk sampai kepada tahap-tahap praktis yang memang lebih mudah dimengerti dan lebih berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Tetapi kita tentu nggak mau hanya seperti itu. Saat kita jalani kekristenan hanya didasarkan pada hal-hal praktis, kita hidupi kekristenan hanya mendengar khotbah-khotbah praktis, motivasi. Bahaya kita. Mudah dibohongi kita. Nanti kita lakukan apa yang pendeta suruh lakukan, tapi kita nggak ngerti. Kita nggak ngerti dasarnya apa. Kan ada dua bahaya. Pertama, pendeta itu ternyata bohong. Dia, kalau nggak bohong, dia salah ngerti, salah tafsir. Kedua, kita mungkin secara tepat pendeta tafsirkan dan kita taati, tetapi bisa jadi motivasi kita salah. Karena hanya dengar dari pendeta yang terus mengajarkan hal-hal motivasi, hal-hal praktis, tips-tips untuk jalani kekristenan, tips-tips bangun rumah tangga,
tanpa kita lihat sama-sama, dalami sama-sama apa dasarnya jalani rumah tangga seperti ini. Seperti yang dianjurkan oleh tips-tips pernikahan ini, apa dasarnya? Sama-sama kita berjuang nih. Memang berat. Terbukti banyak orang, gak sedikit yang sudah pernah gabung dengan Bible Study, kemudian mental dan mental lagi. Berarti memang berat. Tapi kita berjuang sama-sama. Berjuang sama-sama. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita lanjut. Kita masuk kepada penggunaan kata tubuh. Paulus seperti mengubah dari imamat tadi, kasihilah sesamamu manusia seperti diri. Nah, Paulus ubah. Sesuai dengan konteks Efesus, Paulus ubah atau tambahkan diri itu menjadi tubuh sendiri. Kasihilah istrimu seperti bukan dirimu aja, tetapi seperti tubuhmu sendiri. Hal ini diyakini nggak bisa dipisahkan dari Kejadian 2 ayat 24. Sebuah ayat yang paling mendasar di PL menjelaskan desain Allah tentang pernikahan. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Kita dapati dari kata diri di imamat, kita dapati kata tubuh di Efesus, di tengah-tengahnya adalah Kejadian 2 ini. Diri, kemudian daging, tubuh, itu yang kita dapati sebagai hubungan yang menghubungkan konsep pernikahan di PL dengan bahasan Paulus tentang pernikahan di Efesus 5 dan lebih lanjut yang menghubungkan dengan hubungan relasi Kristus dengan gerejanya. Mudah-mudahan kita bisa lebih lagi mengerti bagian ini, karena memang mau gak mau kita dalami apa yang menjadi maksud Paulus saat tulis ayat-ayat ini. Kita lanjut, haleluya. Terakhir di ayat 28. Ide suami mengasihi istri seperti tubuhnya sendiri itu merupakan gambaran dari Kristus mengasihi jemaat yang adalah tubuhnya sendiri. Haleluya, haleluya. Karena itu gak heran saya lupa salah satu penafsir menuliskan seperti ini. Lupa namanya, tetapi saya coba parafrasekan. Saat menghubungkan Efesus 5 dengan Kejadian 2 tadi, kita bisa tafsirkan bahwa saat Allah menciptakan pernikahan, suami istri menjadi satu daging, itu Allah seperti sedang memikirkan hubungan Kristus dengan gereja. Sebuah hubungan yang nanti baru hadir. Setelah Yesus datang ke bumi, baru hubungan itu menjadi nyata, menjadi jelas.
Tapi saat Tuhan Allah di Taman Eden menciptakan hubungan ini, di dalam pikiran Allah hubungan ini akan menjadi miniaturnya. Seperti Taman Mini Indonesia Indah itu miniatur bagi keseluruhan Nusantara. Dari Sabang sampai Merauke dibikin miniaturnya di TMII. Di Taman Mini. Demikianlah saat Allah bentuk Adam dan Hawa jadi satu daging, Allah seperti sedang mencipta miniatur dari hubungan Kristus dengan gereja. Itu ada salah satu tafsiran seperti itu. Saya percaya bisa membantu kita lebih lagi mengerti bagian ini. Kita lanjut ke ayat 29. Ayat 29 katakan, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri. Nah, kita bisa sama-sama mengerti. Membenci tubuh sendiri itu enggak natural, enggak alamiah. Kecuali di beberapa budaya yang dapat kita katakan sangat terpengaruh oleh kuasa kegelapan. Sehingga ada mutilasi, ada tusuk-tusuk badan, ada bahkan tato yang untuk menyiksa diri, bukan sebagai seni, tetapi memang ditujukan untuk menyiksa diri. Itu di beberapa budaya. Tetapi secara natural, dalam akal sehat manusia ciptaan Allah, baik yang percaya Kristus, juga yang nggak percaya Kristus, secara umum, secara natural, alamiah, tubuh dilihat sebagai bagian penting yang harus dijaga benar-benar. Dirawat benar-benar. Ya, puji Tuhan. Selanjutnya, mengasuh dan merawati. Mengasuh dan merawati. Kata yang digunakan itu juga digunakan di Efesus 6 ayat 4. Efesus 6 ayat 4. Hai segala bapa, jangan kamu menggusari anak-anakmu, melainkan peliharalah. Peliharalah. Sama. Ini tentang perawatan yang berkesinambungan, yang kontinu, yang terus-menerus. Terus-menerus dilakukan, puji Tuhan. Dengan penuh perhatian, dengan kasih, dilakukan. Itu konsep yang sama dengan mengasuh dan merawati tubuh sendiri. Ini pun sama, mengasuh dan merawati. Di ayat ini Paulus bicara tentang sikapnya sebagai seorang pemimpin rohani terhadap jemaat Tesalonika. Seperti seorang ibu yang terus perhatikan kebutuhan anak-anaknya. Seorang ibu yang menjaga anak-anaknya. Demikianlah suami mengasihi istri, mengasuh, merawati istri seperti mengasuh, merawati tubuhnya sendiri. Kita tentu tahu kita jaga tubuh sedemikian rupa sehingga sedapat mungkin saat kita potong bawang, bagi ibu-ibu, potong bumbu masak di dapur, itu sangat hati-hati supaya jangan sampai terluka tubuh ini. Itu dari ancaman luka
yang menimbulkan darah yang bisa membuat tubuh ini berdarah. Kemudian terhadap bakteri, karena itu mandi tiap hari. Tubuh ini dijaga dari serangan kuman, bakteri, dijaga. Itulah kurang lebih mengasuh, merawati. Puji Tuhan. Kita lanjut. Kristuslah menjadi teladan yang sempurna, teladan yang powerful, contoh yang kuat bagaimana ia terus-menerus dengan segenap hatinya memelihara, menjaga, merawati gereja. Meski gereja tidak sempurna, bahkan banyak kali gereja gagal jaga kesatuan. Seperti gereja itu melukai diri sendiri, tetapi tetap Kristus merawati, berusaha memulihkan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita lanjut. Ayat 30. Dalam pemahaman teologis Paulus, gereja sebagai tubuh Kristus itu bukanlah konsep yang samar. Paulus menggunakan secara teologis istilah tubuh untuk menunjuk pada solidaritas atau kesatuan, kebersamaan antara orang-orang percaya dengan Kristus. Menyatunya orang-orang percaya dan Kristus itu diwakili dengan istilah tubuh. Dan di sini Paulus sebut dirinya atau tulis dengan kata kita. Seperti Paulus memasukkan dirinya, aku juga adalah orang yang karena merupakan anggota tubuh Kristus, aku orang yang terima pemeliharaan, asuh, perawatan dari Kristus. Puji Tuhan. Kita masuk ke ayat 31-32, ini yang panjang untuk malam hari ini, karena ada beberapa penafsiran terhadap kata misteri. Misteri itu ternyata menimbulkan beberapa penafsiran. Diawali dengan Paulus mengutip Kejadian 2. Sebab itu laki-laki meninggalkan ayahnya, ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi memang konsepnya sudah jelas ya. Harus pria dan juga wanita sama-sama harus lepas dari ayah dan ibunya, sehingga sungguh bisa satu daging, sehingga sungguh bisa rawat, asuh. Tanpa itu nggak bisa satu daging, nggak bisa satu tubuh, nggak mungkin. Selama pria atau wanita masih menyatu dengan orang tuanya, itu mustahil. Khususnya suami untuk bisa benar-benar mengasuh dan merawati. Nggak mungkin itu hanya di mulut aja, di bibir aja seorang yang masih menyatu dengan orang tuanya bisa menunjukkan bukti-bukti kasih terhadap istrinya. Laki-laki ninggalin ayahnya, ibunya, bergabung dengan istrinya sehingga jadi satu daging. Dalam konsep Efesus, satu tubuh.
sehingga bisa mewakili hubungan Kristus sebagai kepala dengan jemaat tubuhnya. Sama-sama kita ngerti, kita akan lebih lagi dapat insight-insight, pencerahan-pencerahan. Jadi udah salah kaprah saat seorang laki-laki belum bisa lepas dari orang tuanya, tetapi mau menikah. Saat itu terjadi, maka pernikahan yang terbentuk itu nggak mungkin mewakili hubungan Kristus dengan jemaat. Saat kami ngobrol dengan Bude Yeni, Pak De Bakri, itu beberapa kali disinggung. Salah satu penyebab utama perceraian adalah saat orang tua masih mengurusi rumah tangga anaknya. Jadi memang penting, kita sudah bahas di hari Jumat tentang persiapan pernikahan menjadi salah satu hal yang harus dipastikan sebelum masuk ke dalam janji setia pernikahan. Perlu dipastikan dulu, orang tua enggak lagi campur tangan dengan hidup anaknya. Saat orang tua masih belum bisa melepas anaknya, maka si anak rumah tangganya nggak mungkin mewakili hubungan Kristus dengan jemaat. Rumah tangga si anak pasti secara tidak langsung atau langsung mempermalukan Kristus. Kita belajar terus kan lewat hal-hal seperti ini. Kita dapat filosofisnya nih. Hal-hal yang mendasari kehidupan praktis. Praktisnya tentu kita tahu bersama kan, saat gaji suami masih dibagi dua untuk orang tua dan kebutuhan rumah tangganya, itu kan praktis. Filosofisnya harus jelas dulu nih. Sepakat nggak sebelum menikah antara suami dan istri memperlakukan gaji suami seperti itu? Sepakat nggak? Itu kan perlu jelas dulu. Itu hal praktis. Nah, filosofisnya kita sudah bahas malam hari ini. Hal yang mendasari, hal filosofisnya kita harus ngerti. Nggak bisa hanya tentang hal praktis. Suami bagi dua gajinya ke orang tua dan ke istri. Harus jelas dulu filosofisnya. Boleh aja itu dilakukan. Apa dasarnya? Istri bisa terima. Pertama. Kedua, saat dibagi dua bukan berarti orang tua yang memaksa si anak untuk bagi dua, tetapi benar-benar kesadaran suami membagi dua gajinya untuk orang tua dan istri dan anak-anak, benar-benar kesadaran suami dan disetujui oleh istrinya, maka nggak masalah kan, hal praktis tadi dilakukan karena filosofisnya udah tepat nih. Udah ngerti sama-sama suami istri. Harus benar-benar lepas dari orang tua. Sama-sama kita ngerti bagian ini. Orang tua nggak bisa paksa suami. Suami memang dengan kerelaan disetujui istri, maka memungkinkan kan gaji
tiap bulan dibagi 2. Memungkinkan kok. Nggak bisa kita pukul rata. Oh pasti suaminya masih diatur oleh orang tua. Nggak pasti itu. Jangan dipukul rata. Jangan setiap suami yang melakukan itu, wah berarti suaminya nggak memenuhi standar Efesus 5. Jangan seperti itu. Terlalu bodoh kita. Pikiran ini sederhana banget kalau kita menyamaratakan. Semudah itu kita menilai keluarga orang, rumah tangga orang. Nggak bisa. Karena itu perlu hal-hal filosofis. Sehingga kita nggak mudah menghakimi orang lain. Kalau kita dengar khotbah, hanya khotbah praktis, wah mudah banget kita, gampang banget kita hakimi orang lain. Hakimi rumah tangga orang lain. Udah kayak kita paling baik rumah tangganya. Yesus tolong kita. Lewat Bible study, sama-sama kita belajar. Allah Roh Kudus tolong kita sama-sama. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, diawali dengan Paulus kutip Kejadian 2. Paulus kutip di ayat 31. Baru masuk ke ayat 32, inilah yang menimbulkan perbedaan tafsir. Saat dikatakan the mystery is great. Rahasia ini besar. Rahasia ini besar. Apa sih yang disebut rahasia? Konten, isi, muatan, rahasia ini apa? Apa sih yang dirahasiakan? Kita lihat dulu ayatnya yuk. Supaya saya pun dari ayat ini baru bisa, lebih lagi mengerti. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku tentang rahasia Kristus yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitahukan. Nah, itulah rahasia. Nah, apa isi rahasia itu apa? Nah, ada 3 penafsiran. Penafsiran yang paling lemah adalah mengartikan rahasia itu atau misteri itu adalah pernikahan itu sendiri. Sekali lagi, ada yang menafsirkan rahasia di Efesus 5 ayat 32 itu pernikahan suami istri. Penafsiran ini paling lemah. Penafsiran ini meyakini rahasia yang Paulus maksud di ayat ini hanyalah hubungan suami istri. Yang menurut Gereja Katolik, ayat ini menunjuk pada sakramen pernikahan. Sebuah sakramen yang mengandung misteri. Sedangkan secara umum, more generally, misteri di sini diyakini sebagai cara hidup suami istri seperti yang Paulus nyatakan di Efesus 5. Istri tunduk, suami kasihi. Itu yang disebut sebagai rahasia. Tentu ini penafsiran yang paling lemah. Mengapa lemah? Pertama karena pernikahan itu sendiri bukan rahasia ya. Di Kejadian 2 itu udah cukup jelas kok. Jadi nggak rahasia banget gitu ya.
dari kitab Kejadian udah cukup jelas konsep pernikahan yang Allah desain dan ciptakan. Mungkin memang di Efesus 5 lebih diperjelas, tetapi bukan sesuatu yang sepenuhnya hidden, tersembunyi. Lebih lanjut, dalam konteks Efesus 5, kenapa tafsiran ini lemah? Dalam konteks Efesus 5, tafsiran ini nggak cukup dalam mengakomodir ayat 30. Karena kita adalah anggota tubuh Kristus. Tafsiran terhadap rahasia di ayat 32 itu nggak cukup untuk mengakomodir ayat 30. Penafsiran yang kedua, misteri atau rahasia, isinya adalah hubungan Kristus dengan gereja. Tafsiran ini secara umum lebih kuat, tapi tetap tafsiran ini kurang mengakomodir konteks Efesus 5. Karena itulah tafsiran nomor 3 yang paling konsisten, paling kuat berdasarkan konteks dan berdasarkan kitab Kejadian. Misteri yang dimaksud Paulus di ayat ini adalah hubungan antara Kristus dengan gereja sebagai tipologi, sebagai tipe atau gambaran dari pernikahan. Inilah tafsiran yang paling kuat dan mengakomodir konteks. Karena tadi ya, secara sekilas kita sudah tahu. Efesus 5, khususnya ayat 25 sampai 32 itu bicara tentang hubungan suami ke istri dan Kristus ke gereja. Jadi jika kita menunjuk konten atau isi misteri hanya salah satu, itu kurang pas, kurang tepat. Karena itu, paling tepat adalah misteri yang disingkapkan oleh Paulus di bagian ini adalah hubungan Kristus dengan gereja sebagai gambaran tipologi hubungan suami dan istri. Puji Tuhan. Dan tercakup di dalamnya adalah beberapa poin. Pertama, Paulus memahami konteks literal atau hurufiah dari Kejadian 2:24. Jadi saat kita baca Kejadian 2:24, jelas di situ tentang hubungan suami dan istri, bukan gereja dan jemaat. Jadi konteks hurufiahnya, ya mau nggak mau kita langsung ngerti itu suami istri. Dan Paulus paham itu. Kedua, namun Kejadian 2 ini bukan hanya memiliki arti hurufiah. Meski secara nggak langsung, ayat ini Kejadian 2:24 juga menunjuk kepada dapat dimaknai sebagai hubungan Kristus dengan gereja yang membentuk satu daging, membentuk satu tubuh. Tentu daging atau tubuh secara rohani. Ketiga, secara teologis, Paulus bergerak bukan dari hubungan suami istri untuk jelaskan hubungan Kristus dengan gereja, tetapi sebaliknya. Paulus bergerak dari hubungan Kristus dengan gereja untuk menjelaskan seperti apa sih seharusnya
hubungan suami istri itu dijalankan. Sekali lagi, ini penting. Paulus bergerak dari mengajak jemaat perhatikan bagaimana Kristus pelihara, jaga, rawat jemaat supaya khususnya suami bisa belajar pelihara, jaga, rawat istri. Sehingga tentu maksudnya saat orang di sekitar lihat rumah tangga kita, kita bisa menunjukkan ini loh miniaturnya bagaimana Kristus sangat perhatikan jemaat. Sangat jaga jemaat. Sangat rawat jemaat. Tadi ya seperti kita kunjungan ke Taman Mini Indonesia Indah, kita bisa lihat sekilas. Oh, seperti inilah keberagaman Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua. Ini loh, beragam banget. Bentuk rumahnya, bentuk pakaian adatnya, bahasanya, tradisinya. Dengan kita kunjungan ke Taman Mini Indonesia Indah, kita bisa memperoleh gambaran tentang keseluruhan Indonesia. Demikianlah harapannya, sama-sama kita jalani rumah tangga. Saat orang luar lihat rumah tangga kita bisa nunjukin seperti ini loh, gambaran hubungan Kristus dengan gerejanya. Tadi ya diawali dengan hubungan Kristus dengan gerejanya. Kita, suami istri, diajak untuk perhatikan. Terus kita mencontoh. Kita berusaha mencontoh. Jauh dari sempurna, tetapi ya mirip-mirip lah. Kita bisa jadi miniaturnya hubungan Kristus dengan jemaat. Keempat, apa yang dahulu tersembunyi, rencana dari Allah yang dahulu tersembunyi, the once hidden plan of God, sekarang tersingkap di dalam Kristus. Jadi, Kristus menjadi sentral. Kristus menjadi tokoh yang menjadi pusat penyingkapan rahasia Allah. Nah, di dalam Kristus itu ada beberapa aspek. Jadi satu rahasia memiliki beberapa aspek. Dalam Efesus 3, tadi sudah kita sempat baca awalnya, rahasia yang disingkap, aspeknya adalah aspek diikutsertakannya orang-orang yang dahulu dianggap najis, yaitu orang-orang non-Yahudi. Kita sudah bahas di Efesus 3. Puji Tuhan. Itu aspek yang juga merupakan rahasia. Disingkap aspek itu. Nah, di Efesus 5 juga misteri yang disingkap. Tapi sekarang tentang lebih kepada hubungan Taman Eden dengan gereja. Dulu ada penciptaan pernikahan, sekarang bagaimana pernikahan itu memperoleh makna yang jauh lebih luar biasa, lebih agung, lebih mulia. Pernikahan bukan hanya untuk menjadi satu daging, satu tubuh, tetapi pernikahan itu jadi miniaturnya hubungan Kristus dengan gereja. Itu kan mulia banget. Dulu itu misteri, tetapi di dalam Kristus, lewat karya Kristus, mendamaikan Allah dengan gereja, sehingga Kristus menjadi kepala, gereja menjadi tubuh,
Itulah misteri yang disingkapkan. Puji Tuhan. Segala hormat, kemuliaan bagi Kristus. Kemudian yang nomor 5 dulu. Nomor 5, tetapi yang aku maksud di ayat 32 bagian B, ialah hubungan Kristus dan jemaat. Dengan kalimat ini Paulus seperti ingin bilang bahwa pernikahan itu menarik bagi Paulus bukan karena seksnya, bukan karena hal-hal lain, tetapi menarik bagi Paulus karena pernikahan itu memperlihatkan menjadi deskripsi terhadap hubungan Kristus dengan gerejanya. Terakhir yang nomor 6, tercakup di tafsiran nomor 3 tadi, pernikahan bagai miniatur dari hubungan Kristus dengan jemaat. Dan nanti puncaknya, pernikahan itu menunjuk kepada pernikahan anak domba. Puji Tuhan. Ya, terakhir di malam hari ini kita masuk ayat 33. Minggu depan mulai Efesus pasal 6. Puji Tuhan. Sedikit demi sedikit kita akan akhiri surat Efesus ini. Amin, amin. Saat suami istri masing-masing lebih lagi ngerti, yakin bahwa salah satu tujuan utama mereka menikah adalah untuk menjadi miniaturnya hubungan Kristus dengan gereja. Saat suami dan istri ngerti dan yakin hal ini, maka kita suami istri akan lebih lagi hati-hati. Dari hari ke hari terus lebih dan lebih lagi hati-hati jalani hubungan suami istri. Karena kita bukan sekadar nikah untuk diri sendiri saja. Kita belajar di hari Jumat. Ada orang-orang nikah ya karena pengen ketemu soulmate yang akan membuat dirinya lengkap. Pusatnya diri sendiri terus manusia ini ya. Tetapi kita belajar malam hari ini. Gimana supaya keluarga kita makin hari makin indah dijalani? Saat kita paham. Kita menikah bukan untuk diri sendiri. Tetapi salah satu tujuan utamanya, kita menikah untuk jadi miniaturnya hubungan Kristus dengan gereja. Terakhir di malam hari ini, Paulus memang kita bisa dibuat terkagum-kagumnya saat kita belajar dan belajar. Saat Paulus nutup Efesus 5, itu ternyata ada kata yang sama dengan Efesus 5 ayat 21. Yang merupakan awal dari hubungan suami istri kan? Kita belajar 2 minggu lalu ya. Saat kita mulai bahas hubungan suami dan istri. Ayat 21 Efesus 5 itu nggak bisa dipisahkan dari Efesus 5 ayat 22 sampai 33. Jadi saat kita lihat ayat 21 dan 33 itu seperti tali yang ketemu kemudian kita ikat jadilah satu bungkusan, satu sajian yang dikemas dengan utuh. Puji Tuhan, puji Tuhan. Apa yang menghubungkan? Kata fear, kata takut. Kita lihat.
di dalam takut akan Kristus. Itu ayat 21. Ayat 33 di Indonesia nggak keluar. Saya lihat bandingkan antara LAI dan versi-versi lain nggak keluar kata fear. Di American Standard keluar fear. Karena memang ternyata sama katanya yang dipakai. Kata yang kita gunakan sekarang adalah fobia, takut. Di ayat 21 itu phobos, di ayat 33 itu phobeo. Tetapi kata dasar sama, kita sekarang gunakan fobia, takut. Jadi di ayat 21 takut kepada Kristus, di ayat 33 takut kepada suami. Wow. Saya belajar ini kagum banget ya. Paulus nulis sampai sebegitunya. Paulus nulis. Karena itu kita yakin banget dalam bimbingan Roh Kudus. Fear of Christ, takut kepada Kristus, itu ditutup dengan takut kepada suami. Tentu menunjuk kepada sikap hormat, respek dari istri kepada suami. Uniknya, kalau di 23 sampai 32 perintah kepada istri yang pertama, yang lebih dahulu, istri tunduk kepada suami. Kalau di ayat 33, perintah pertama diberikan kepada suami. Kasihilah istrimu sendiri. Baru istri hendaklah hormati, fear suamimu. Kiranya pembelajaran kita bisa lebih lagi membuat kita bisa lebih lagi indah menjalani rumah tangga kita. Belajar kita semua, belajar berjuang kita sama-sama. Apalagi keluarga-keluarga muda ya di bawah 5 tahun. Wow, butuh banget kita. Peran orang tua, peran kita, peran pimpinan rohani. Saat kita terus beri nasihat praktis, ada saat mereka bingung loh. Karena memang nasihat kita kadang-kadang, bahkan bukan kadang-kadang, sering kali nggak sesuai dengan Gen Z, nggak sesuai dengan Gen Alpha. Beda kondisinya. Nggak bisa yang cocok dengan kita, cocok dengan mereka. Enggak. Karena itulah perlu filosofis. Pahami dasar-dasarnya. Puji Tuhan. Saat kita orang tua, senior, pimpinan rohani, ingin sungguh jadi berkat bagi rumah tangga Gen Z, Gen Alpha, belajar Alkitab. Dalami kebenaran firman. Sehingga nasihat kita nggak praktis-praktis doang. Tetapi praktis yang didasari filosofis yang kuat. Firman dan Roh Kudus tolong kita semua. Saya kembalikan kepada Ibu Rini. Puji Tuhan. Pembelajaran yang begitu indah, biarlah kita dalam setiap rumah tangga kita boleh menjadi miniatur-miniaturnya Allah, seperti Allah mengasihi setiap gereja-gerejanya, biar orang lain juga boleh melihat kasih Allah itu ada dalam kehidupan rumah tangga kita. Begitupun Niar yang sudah akan mempersiapkan ya. Kalau masuk rumah tangga, wah udah luar biasa nih Niar nih. Ilmunya udah banyak soalnya. Mungkin saat malam hari ini dari pembelajaran malam ini, Kak Suci atau Niar ada yang mau bertanya atau menambahkan boleh? Marin, Ya. jadi terkait dengan Selasa lalu yang mudah-mudahan ada kaitannya dengan yang sekarang. Kan Iya, Agnes Kak. sudah bercerita ya tentang bagaimana rasa sayang suami ditunjukkan dengan hal-hal yang mungkin
sepele gitu ya, tapi terasa gitu ya. Nah, jadi ini share lagi pengalaman gitu ya. Nah, artinya awal-awal menikah gitu ya, pertama kali diperkenalkan ke keluarga suami karena sebelum menikah tidak pernah ketemu gitu ya, karena kilat saat itu. Karena dalam waktu beberapa bulan akhirnya diberkati di Melati, baru kita setelah diberkati baru pulang ke Medan, baru diperkenalkan di tengah-tengah keluarganya gitu. Jadi saat mendengarkan kalimatnya bapaknya Tian itu agak kaget juga sih gitu ya. Sekarang baru saya sadari ternyata itu bukti rasa sayangnya mungkin ya ke istrinya, tapi ke sayanya tidak diungkapkan gitu ya. Nah, dikumpulkan saya pertama kali ke rumah orang tuanya, ada semua saudaranya, iparnya, ponakannya gitu ya. Nah, dia kan nggak bisa ngomong ya Marin, saat itu dia bisa ngomong gitu ya, bisa ngomong di hadapan keluarga terdekatnya, keluarga intinya lah gitu ya. Nah, dia bilang gini, pernyataannya begini, ini adalah tante ataupun ipar ataupun menantu, ini saya bawa si ini gitu, sebutin nama saya gitu. Terus mulai dari sekarang katanya gitu, karena saya sudah berumah tangga, dayung perahu masing-masing gitu ya. Saya paham sih maksud dari kalimat itu. Dayung perahu masing-masing. Jadi apapun sekarang, kalau masalah apapun jangan langsung ke saya, harus melalui istri saya. Gitu. Istri saya. Selama ini kan semuanya langsung ke saya gitu. Sekarang udah tidak boleh karena saya udah punya keluarga sendiri. Dan satu lagi, jangan sampai kalian buat dia menangis gitu. Karena saya paham karakter kalian masing-masing. Dia sih khususnya para jenderal katanya dia. Para jenderal-jenderal ini padahal perempuan semua saudaranya gitu ya. Saya sih sekarang baru paham istilahnya itu gitu ya. Karena memang mereka itu anak tentara, jadi ngomongan yang kasar itu nggak salah. Tapi bagi saya shock gitu ya, karena didikan guru, orang tua saya kan guru ya, bapak saya guru. Jadi pertama kali juga ke rumah itu saya hampir pingsan dengar mereka ngomong gitu. Maksudnya bahasa Medan kasar itu mereka biasa gitu ya. Mungkin nanti misalnya kayak kamu dari mana setan gitu ya, maaf gitu ya. Terus ya pokoknya kalimat-kalimat yang saya nggak pernah dengar itu terjadilah percakapan di rumah itu. Saya jadi diem nggak bisa ngomong apa-apa. Apakah saya salah ini menikah dengan orang ini yang sangat kontras dengan kehidupan keluarganya, saya dengan dia, saya keluarga guru, dia keluarga tentara dan seterusnya. Tapi dari kalimatnya itu akhirnya mungkin dia paham gitu ya. Saya kaget dengan kalimat itu, akhirnya muncullah ide dia mau ngasih tahu nih, kamu aman nama saya backup kamu kan ada apa-apain gitu. Jadi ada rasa tenang gitu ya, karena dia bilang jangan sampai kalian buat dia nangis. Dia ini keluarga berpendidikan, keluarga guru, jadi jangan ngomong sembarang gitu. Jadi nanti berhadapan dengan saya, nah gitu. Jadi itu adalah mungkin tidak ungkapan langsung secara ini adalah aku cinta kamu, aku sayang kamu gitu ya. Nah, jadi sampai sekarang juga itu terasa gitu ya, artinya di backup lah di tengah keluarganya. Jadi puji Tuhan juga gini, saya nggak tahu ya, begini berkat Tuhan dalam kehidupanku yang dipakai Tuhan di tengah keluarganya yang cukup luar biasa gitu ya. Saat ibu mertua ada di sini, Marin juga tahu, Bung juga tahu. Iya. Mereka itu kayak apa ya? Kami yakin kamu itu pasti bisa, kata ipar-ipar semua. Karena kamu kan guru, kamu dosen, kamu guru sekolah minggu, kamu rajin ke gereja, rajin pelayanan. Itu berat sebetulnya menyandang itu ya. Dalam hati, benar. Kan ini saya nggak boleh salah dong gitu ya. Saya nggak boleh emosi, saya nggak boleh capek, saya nggak boleh ngomong ini. Tapi itu ya artinya jadi garansi dalam tanda kutip buat mereka bahwa ibu mereka akan aman di Depok gitu ya. Jadi mereka bilang, kami yakin kok kalau di ipar itu di Karokan panggilnya Eda gitu ya. Kami yakin kok nanti mama ini di Eda itu aman kok. Kan Eda itu nggak ada ininya, maksudnya dia nggak ada celah untuk berbuat tidak benar gitu ya, karena kamu begini, kamu ini, itu kayak hukuman gitu ya dalam tanda kutip ya, kayak hukuman bagi saya ini. Tapi saya bersyukur gini, ya oke, ini adalah pelayanan buat
pelayanan saya buat keluarga Keluarga. mereka gitu ya. Jadi Hmm. ya itu ya, jadi maksud saya gini, mungkin saya tambahkan sedikit, mungkin Hmm. Kaniar akan menuju ke Iya. pernikahan, kita nggak tahu besok lusa Hmm. Tuhan kasih Hmm. pasangan gitu ya. Jadi kalau pengalaman saya pribadi untuk bisa masuk ke pernikahan yang sesuai dengan harapan Tuhan gitu ya, bagaimana memang Hmm. berat ya sih Bung ya, bagaimana Benar. kita merealisasikan hubungan Tuhan dengan jemaat, seperti itulah hubungan suami dan istri itu Hmm. agak berat ya, agak berat memang. Susah. Tapi susah gitu menuju ke saat. Tapi karena ini firman Tuhan kan harus Ya, harus diterima ya, benar. apa namanya, berusaha untuk Berusaha. menuju ke sana gitu ya. Benar. Jadi kalau menurut pengalaman saya pribadi, untuk menuju ke pernikahan yang sesuai dengan yang Tuhan inginkan itu adalah walaupun itu bukan utama, tapi harus mandiri secara finance masing-masing. Itu Benar. penting gitu dalam Betul. keluarga. Karena Betul. gimana pun kita bilang itu kan apa ya, finance itu kan penting ya dalam rumah Benar. tangga. Jadi mandiri masing-masing deh gitu ya. Jadi tidak Betul. mengharapkan pasangan yang menanggung gitu ya. Jadi Benar. pengalaman saya pribadi punya apa, kemandirian ya, kemandirian Hmm. masing-masing. Nah, terus yang kedua adalah dewasa secara emosional, bukan usia saja ya, karena usia Hmm. yang tua tidak menjamin dia dewasa secara emosional, secara Benar. mental. Dan yang tertinggi pengalaman saya adalah idealnya kedua-duanya matang secara rohani, Benar. udah hidup baru. Tapi minimal Betul. satu, baik Iya. itu calon istri atau calon suami, itu Benar. minimal. Benar. Itu minimal. Jadi kalau misalnya dua-duanya tidak matang secara rohani, bahaya tuh. Nah, Hmm. itu bahaya. Walaupun nggak ada campur tangan tadi kata Bu Semi dari pihak mertua, orang tua gitu ya. Tapi kalau Hmm. tidak matang semuanya, ya itu akan menimbulkan perceraian. Bukan berarti tidak ke gereja ya, karena kita Hmm. tahu buktinya adalah rajin ke gereja belum tentu dia matang secara keimanan atau kerohanian. Hmm. Jadi Benar. yang tertinggi itu memang harus idealnya matang secara rohani. Tapi pengalaman saya kan tidak, Tuhan tidak memberikan seperti itu. Jadi Hmm. minimal minimal satu deh, baik yang calon istri atau calon suami yang matang secara rohani sehingga bisa bersama-sama mematangkan rohani gitu ya. Nanti ke Benar. anak-anak itu akan jadi ada imbasnya seperti itu. Jadi Iya. ya pengalaman saya gitu, mungkin agak lama nih, maaf ya. Nggak Jadi apa-apa, nggak apa-apa Kak. Kami yang senang yang yang dengar. yang paling tinggi itu, yang paling tinggi adalah Hmm. kematangan rohani tadi. Tapi jangan diabaikan juga kematangan finansial dan juga kematangan mental dan emosional. Itu aja mungkin ya. Iya. Makasih Marin dan Bung Sen. Makasih Kak Suci. Itu Ya. salah satunya juga bisa dibilang seperti miniatur ya Kak ya, buat keluarganya Abang Simon gitu loh. Salah satunya mereka melihat Kak Suci bisa merawat mamahnya. Padahal mereka cewek ya. Sebenarnya kan kalau cewek lebih bisa gitu ya jagain mamahnya. Tapi kalau aku dengar ceritanya ini, itulah salah satunya miniatur dalam rumah tangga kita itu kita boleh bisa menjadi berkat buat keluarga mereka. Kalau mereka tuh lihat tuh, maksudnya Eda aku tuh bisa karena cinta Tuhan begini 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 gitu loh. Iya, Itu betul kan itu Marin. Cuman itu salah satunya. salahnya salahnya aku telat matrenya Marin. Dulu nggak matre gitu ya pas mau nikah. Jadi Tenang, tadi nggak jangan itu akan memikirkan apa ya, pasti Tuhan cukupkan itu aja di iya dalam itu pikiran, dan aja tidak mau itu. tahu berapa penghasilan masing-masing. Tapi Hmm. puji Tuhan memang dari dulu ngasih gitu, dia ngasih, udah kamu yang kelola, dan dia nggak pernah nanya buat apa, udah dia percaya aja gitu. Jadi Iya, ya buktinya itu mungkin juga kepercayaan itu pemeliharaan ya adalah Tuhan wujud. buat keluarga Kak Suci luar biasa sampai saat ini. Oh iya, puji Tuhan Marin, Iya puji kan? Tuhan. Itu yang membuat kuat selama bisa Amin. standby 5 tahun di sini kan itu ya. Kalau nggak ada Iya. keimanan yang tinggi kan nggak mungkin kemarin, itu berat memang. Betul. Tapi sekarang Tuhan udah pulihkan lagi ya, puji Iya, Tuhan. amin, amin. Iya, pastilah ya Kak, kita dalam berumah tangga tuh naik turun. Itulah Niar, apa ya, kita berbagi dalam berumah tangga, jadi siap
setelah memasuki nantinya ya Niar. Biar kita semua boleh menjadi berkat, boleh menjadi miniatur-miniaturnya Tuhan, dan Niar boleh melihat miniaturnya Tuhan itu ada dalam kehidupan rumah tangga Bung Semi Karini, Kak Suci Bang Simon, dan anak-anak Tuhan yang lain. Mungkin Niar ada mau berbagi? Aku ada pertanyaan mungkin ya. Oh ya boleh, silakan Niar. Bung Sami tadi kan bilang kalau ketika dua orang udah menetapkan untuk bersatu, maka tadi tuh seseorang tuh harus meninggalkan orang tuanya, ayah atau ibunya. Tadi Betul. kayak lebih menitik beratkan ke yang cowok ya. Yang kalau Mm-mm. dia sama orang tuanya, ibunya atau bapaknya itu pasti akan salah gitu loh dan tidak memuliakan nama Tuhan. Nah, saya cuma pengen tahu Bung, ini konteksnya apa juga termasuk seseorang yang masih tinggal sama orang tua. Misalnya nih, kita kan nggak tahu keadaan masing-masing ya. Ada orang yang mungkin banyak sebenarnya di sekitar kita yang apa karena satu dan lain hal itu harus tinggal sama mamahnya atau sama orang tua, mungkin ngejaga mereka juga di hari tua. Pasti ada beberapa persen fokus yang terbagi gitu kan. Jadi kalau menurut Bu Femi, eh, sebesar apa kita itu bisa membagi perhatian ke orang tua dan ke istri. Tapi di sisi lain saya pernah dengar curhatannya Iting, kayak Mm-mm. Iting Mm-mm. dengan Aloting. Maksudnya pada Mm-mm. saat itu dia bilang em, dia pernah apa sih terima saran dari seseorang tentang hubungan dalam rumah tangganya. Orang itu ngomong gitu sama Amos gitu ya. Mm. Karena katanya itu dalam rumah tangga itu nggak boleh meratukan dua orang. Itu bener banget gitu. Maksudnya Benar. meratu dan istrinya harus istrinya dulu gitu. Tapi bagaimana dengan kondisi ketika kita ada satu rumah dengan orang tua? Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua tuh saya juga mau tanya Bung, kan saya udah banyak banget terima pelajaran tentang rumah tangga dari hari Selasa dan ataupun hari Jumat ya. Kalau menurut pandangan Bung Semi, apakah jodoh itu adalah free will kita, kehendak kita yang pada akhirnya Tuhan berkata iya atau enggak, atau sesuatu tuh yang berdasarkan kedaulatan Tuhan, Tuhan sudah menentukan gitu, Bung. Jadi seperti apa ya, kalau Calvinis tuh semua udah ditentuin, atau kita masih punya free will untuk menentukan gitu. Jadi pertanyaan saya dua itu dan terima kasih Bung Semi udah ngingetin kalau kita nggak boleh merasa paling benar, melihat keluarga apa ya judging rumah tangga orang lain. Saya melihatnya itu banyak banget rumah tangga yang mungkin itu kalau apa ya kita tuh macam-macam ya kalau nggak diuji dari Mm. ekonomi, diuji dari karakter anak atau suami atau Mm. kesehatan dan lain-lain pasti ada aja. Jadi saya setuju banget gitu. Jangan pernah merasa paling benar walaupun misalnya suami saya Mm. pelayanan banget Oh iya atau tidak. paling rendah diri karena oh suami saya ke gereja doang kayak gitu. Gitu sih. Jadi apa ya? Semua tuh juga berkat Tuhan gitu atau mungkin suami saya biasa-biasa aja karena kita pun nggak tahu kayak rezeki itu datangnya dari istri atau suami. Alkitab nggak menuliskan kan kalau Mm. suami itu adalah provider, suami itu adalah leader gitu, tapi nggak bilang kalau nanti rezekinya semuanya tuh diatur dari suami gitu. Jadi ya makasih banyak ya Bung untuk semua pelajaran yang sudah Bung Semi kasih. Sangat berharga bagi saya pribadi. Ya, Bu Semi dijawab. Suaranya nggak keluar, Pak. Belum keluar suaranya. Tes 1, 2, 3. Iya, baru. Oke. Ya, tentang yang campur dengan orang tua tentu itu hal praktis, kembali harus dilihat latar belakangnya, alasan-alasan, hal-hal filosofisnya tadi. Yang penting kan eh, kita mau sama-sama lebih lagi pastikan sesedikit mungkin campur tangan orang tua ke rumah tangga anaknya. Kalau bisa 0% itu memang paling ideal, tetapi ya jangan sampai
50%. Apapun keputusan harus minta dulu pendapat orang tua, kemudian disanding dengan pendapat istri, tentu itu udah nggak ideal. Tentu ya idealnya 0% campur tangan orang tua, tapi bisa misalnya 10%, 15% masukan orang tua, tetapi tetap suami dan istri yang pegang keputusan utama. Itu yang pertama, maksudnya biar tinggal serumah atau enggak, yang penting itu. Kan ada juga ternyata yang beda rumah, tetapi tetap, apalagi zaman sekarangnya tinggal telepon, selalu keputusan suami itu didasarkan oleh masukan orang tua dari si suami, yaitu pasti kacau rumah tangga ya. Jadi bukan campur atau enggak bercampur dalam satu rumah, satu atap, tapi lebih tentang keputusan. Kedua, tentang jodoh atau enggak, ya ini tentu akan terus menimbulkan perdebatan. Kemarin sempat ngobrol sama Wawan, kalau dalam aliran Pantekosta karismatik yang menekankan praktis dan praktis, kita cenderung akan selalu memberi jawaban yang definitif, yang udah pasti nih. Tapi hal yang berbalik saat bicara tentang aliran reform seperti pendeta Stephen Tong itu hampir nggak diberikan jawaban definitif. Jadi seperti diambangin, hanya dikasih hal-hal filosofis, kita sendiri yang mutusin. Sesuai dengan perenungan kita, pembelajaran kita, latar belakang kita, hal-hal tentang hidup kita. Jadi si pendeta hanya ngajarin hal-hal filosofis. Nah, ada yang tengah-tengah. Nah, saya sama Wawan itu lebih cenderung yang pengen di tengah-tengah nih. Berusaha kasih contoh-contoh praktis, tetapi kami pun nggak mau. Kami berjuang, berusaha untuk nggak ngasih jawaban yang definitif tentang hal-hal yang memang itu kembali kepada pribadi masing-masing. Pergumulan masing-masing. Kalau tanya ke saya, secara pribadi saya akan bilang, ya hasil pengalaman hidup aja. Ngalir aja. Di mana kita dibesarkan. Saya ketemu Karini kan, ya karena satu gereja. Jadi ya lebih kepada perpaduan antara memang penentuan Tuhan, seperti ini Karini dari Jakarta pindah ke Depok, sehingga bisa masuk PPDI Melati. Itu kan termasuk ini. Nah, saya pun kan berarti tugas saya atau peran saya, tanggung jawab saya tentu ya dengan istilahnya nembak, dengan hal-hal lain, menjalin pacaran dan lain-lain, itu kan termasuk manusianya tuh untuk bisa masuk ke dalam pernikahan. Ya, kembali jadi saya sih nggak bisa memutuskan secara atau menjawab secara definitif apakah itu sepenuhnya takdir atau sepenuhnya usaha manusia. Bagi saya sih dua-dua bermain peran di dalamnya. Tetapi belajar ngerti dan yakin bahwa itu dari Tuhan sih ya, belajar membuat diri tuh yakin seperti itu.
Karena kalau enggak ya takutnya kita akan terus bertanya-tanya, hmm, jangan-jangan di luar sana ada soulmate saya ya. Gitu. Tentu kita nggak mau seperti itu ya. Memang sekali lagi hal ini nggak, kemarin pun kan pas Wawan Khotbah juga kita pada akhirnya ya dikembalikan kepada diri kita nih. Ada nggak benar-benar jodoh? Kalau menurut pendapat saya sih enggak ya. Enggak ada yang benar-benar jodoh. Itu semua proses. Meskipun Tuhan atur sedemikian rupa, tetapi kembali ke kitanya, proses berkenalan, proses berpacaran itu bermain di dalamnya sehingga kita ujung-ujungnya bisa menikah menjadi suami istri. Kiranya bisa mencerahkan ya Niar. Tuhan Yesus berkati. Masih ada waktu nggak, Bung? Boleh, Makasih, boleh, Bung. Kak. Nggak Iya, apa-apa, ini udah overtime banget nih 2123 nih, karena apa-apa. gini, pengalaman, ya makasih juga ya, maaf ya Kak Niar, aku coba mau, ini bagi pengalaman pribadi ya, Berbagi, Bung. iya boleh dong. Ya, pribadi. Dan juga contoh di keluarga, ada keluarga jauh satu kampung gitu ya. Kalau menurut pengalaman saya pribadi, itu boleh kita minta sama Tuhan gitu ya, pasangan hidup itu, asal memang kita itu memang udah dari keinginan sendiri ya, bukan karena kata orang lain gitu ya. Kan kadang-kadang di usia kita yang udah matang itu kan, keluarga pada berisik gitu ya, kapan, kapan, dan kapan. Memang standar kita orang Indonesia kan begitu ya. Nah, tapi pada saat itu pengalaman saya karena di Melati juga bertumbuh gitu ya. Saat family camp saya lupa itu. Memang saya udah minta didoakan sama hamba Tuhan, saya lupa tapi saya lupa hamba Tuhan yang mana. Saya minta didoakan khusus masuk dalam kelas youth saat itu. Memang saya minta didoakan. Itu di waktu break ya, break time. Dan saat itu dia minta nama saya. Terus dia punya tim yang berdoa 24 jam. Saya lupa sekali. Saya pernah cerita sama Bow, dia tahu itu hamba Tuhan itu gitu ya. Terus dia bilang, Kak Suci ini sudah masuk dalam doa ya, udah saya kirim ke grup. Mulai sekarang Kak Suci itu sudah didoakan karena minta jodoh sesuai dengan yang Tuhan kasih gitu ya. Terus dia bilang begini, ini 24 jam akan dibawa dalam doa gitu. Dan nanti kalau udah hasilnya kasih tahu ya, kata dia gitu. Sampai sekarang maaf Bung, saya lupa kasih tahu. Kalau udah 16 tahun menikah ya sama Al Simon ya. Jadi pulang kita dari family camp itu hari apa ya? Kamis atau Jumat menjelang Lebaran gitu ya, atau setelah Lebaran. 3 hari kemudian lah Bapak Tian ini nelpon gitu, Bung. Saya nggak tahu apakah itu uh, tapi saya percaya itu pekerjaan Tuhan ya, karena udah dibawa dalam doa dan saya juga memang minta sama Tuhan gitu ya. Di usia yang sudah cukup matang ya, maaf ya sebut usia nih, hampir 36 lebih lah ya saat itu sayanya gitu. Dan satu lagi sepupu saya jauh gitu ya. Puji Tuhan tahun lalu dia baru menikah usia 60 yang perempuan. 60 dan suaminya 70 sekian tapi udah nikah yang kedua karena istri pertamanya meninggal gitu. Maksud saya gini, kalau saya pribadi percaya bahwa itu bisa kita minta sama Tuhan asal memang kita udah memang siap untuk rumah tangga gitu. Jadi walaupun tadi ya sekian persennya ya jodoh kita diatur sama Tuhan, tapi saya lihat sih 90% itu dari kita gitu. Kalau saya Bung ya 90-10 lah gitu ya. Dari kita sendiri, kita udah siap, benar-benar siap untuk berumah tangga dengan segala resikonya, karena bukan resiko ya, dengan segala tantangan yang akan kita hadapi, karena usia matang itu kan udah paham banyak contoh, mungkin keluarga orang tua kita, kakak kita, tetangga, atau siapa aja gitu ya, kita udah siap dengan segala tantangan di depannya, dan kita siap untuk akan menghadapinya, dan tidak akan ada istilah pisah apapun yang terjadi. Nah itu udah komit, nah baru kita minta sama Tuhan, didoakan juga sama hamba Tuhan. Ya puji Tuhan, contoh saya pribadi itu diberkati oleh Tuhan, disetujui, dan juga sepupu saya itu juga di usianya yang udah pensiun gitu ya, 60 tahun ya, tahun lalu pemberkatannya di GBKP Cililitan gitu, di sini di Jakarta gitu ya. Dari saya, makasih ya, maaf untuk waktunya.
Terima kasih Bu, terima kasih Bu. Makasih Kak Suci sudah berbagi saat malam hari ini. Kami semua juga diberkati. Gimana Niar, ada tanggapan? Enggak, makasih banyak Bung Semi, Kak Suci, Karini untuk Iya, semua. terima kasih. Kita akan tutup pembelajaran kita saat malam hari ini. Nanti saya minta Niar yang berdoa ya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Sekali lagi Kau sudah tuangkan ya Tuhan Yesus segala rahasia ilahi ya Bapa yang boleh kami terus ketahui ya Tuhan Yesus untuk semakin Tuhan serupa dengan Engkau ya Bapa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah mengajarkan ya Bapa bahwa tubuh kami ya Tuhan Yesus bukan hanya milik kami ya Bapa, tetapi ketika kami sudah berpasangan ya Tuhan, tubuh ini ya Tuhan Yesus sudah menjadi kehormatan ya Tuhan Yesus dan juga menjadi milik pasangan kami ya Bapa. Terima kasih untuk segala kemurahan-Mu, terima kasih untuk segala keajaiban-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Kami Tuhan. begitu takjub melihat segala hal yang telah Engkau perbuat ya Tuhan Yesus, yang telah Engkau desain ya Tuhan, agar semuanya serupa dan selaras dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus mengajarkan kami ya Tuhan, bahwa keluarga kami pun ya Tuhan Yesus, boleh Tuhan Yesus menjadi bagian ya Tuhan, bagaimana seharusnya Kristus mengasihi jemaat ya Bapa. Engkau menolong ya Tuhan Yesus setiap keluarga-keluarga ya Bapa, terutama keluarga yang ada di Bible Study ini, keluarga jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan Yesus, agar supaya kami boleh menerapkan ya Tuhan cinta kasih satu sama lain, hormat satu sama lain ya Bapa, supaya kami boleh memperlihatkan kepada dunia bahwasanya Engkau begitu ya Tuhan Yesus, mengasihi, mengampuni ya Tuhan Yesus, dan Engkau yang dimuliakan di atas segalanya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Semakin Tuhan berkati Tuhan, rumah tangga, semakin Tuhan terus yang ajarkan kami untuk semakin mengasihi, mengampuni ya Tuhan, untuk mampu belajar seperti-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan yang terus urapi Bung Semi ya Bapa dalam segala materi, dalam segala hikmat apa yang ia ajarkan Tuhan, boleh memberkati tetapi juga membentuk kami ya Tuhan Yesus rupa dengan Engkau, mengerti betapa dalamnya tingginya kasih-Mu yang melampaui segala hal ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami tutup Bible Study pada malam hari ini dengan ucapan syukur. Ya Tuhan Yesus memberkati Kak Suci dan Kak Rini yang udah ada di sini juga ya Bapa. Segala damai sukacita melampaui akal pikiran menjadi bagian dari kami malam hari ini. Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami tutup Bible Study kami dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin.